Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi di kajian live bersama Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat hidayatnya, nikmat sehat, nikmat Islam dan iman sehingga kita bisa berjumpa kembali di kajian live bersama Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Alhamdulillah ya. Kali ini kita akan membahas tips and trik mendapatkan rezeki berlimpah part yang kedua. Part yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Nah, boleh diketik di kolom chat ya. Hmm, tips and trik yang pertama kemarin apa gitu ya. Baik, sambil kita lanjut. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang luar biasa. Kita berikan haturkan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir eh, di Zoom pagi hari ini. Nanti untuk YouTube masih belum bisa live, nanti segera segera kita upload setelah Zoom selesai, rekamannya kita upload di YouTube. Nanti yang untuk menonton ulang bisa nonton di YouTube setelah eh, rekamannya kita upload insya Allah siang ini ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, seperti biasa akan kami sampaikan info-info terkait Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Baik, yang pertama, Alhamdulillah kemarin tim YKRI berkunjung ke YKR Bandung ya. Nah, kita sudah ada YKR Tegal, YKR Subang, dan ini YKR Bandung, insya Allah juga akan berdiri pesantren Khairul Rozikin Bandung. Kemarin itu Budia, Ustadz Ali, dan Pak Bimo berkunjung ke sana berbagi ilmu, sharing, dan nanti mungkin akan diceritakan lebih detail oleh Budia tentang kunjungan ini, kunjungan ke pesantren Khairul Rozikin Bandung ya. Insya Allah akan segera berdiri pesantren di Bandung gitu. Jadi kita sudah ada di yang pusat di Depok dan Bogor, kemudian ada juga di PKR Tegal, kemudian ada PKR Subang yang masih juga berproses, kemudian juga ada PKR Bandung gitu ya. Kemudian untuk kurban, Alhamdulillah ini kita sudah ada 26 kambing dan 3 ekor sapi. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi menyalurkan hewan kurbannya kepada pesantren Khairul Razikin. Insya Allah kita akan melakukan pemotongan bersama di hari Kamis ya, di hari kedua hari raya di pesantren Khairul Razikin. Silakan bagi yang ingin datang untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih, bisa ke pesantren Khairul Razikin di Depok. Begitu. Untuk yang nambah masih bisa ya Mas Robi ya? Masih bisa. Kalau mau tambah hewan kurban, misalnya ada yang mau join lagi, silakan bisa menghubungi di Mas Robi ya, di nomor yang tertera itu, 0822 6082 3300, baik kambing, domba, ataupun sapi. Masih bisa join sampai hari ini, silakan menghubungi Mas Robi. Kemudian program Wali Asuh, ini untuk program support santri, pesantren Khairul Rozikin ya, untuk mensupport kebutuhan santri di sini, proses belajarnya, kemudian sarana prasarananya. Ini dimulai dari 100.000 per bulan untuk per anak gitu ya. Alhamdulillah. Kemarin juga dengar beritanya, Alhamdulillah anak-anak yang lulus itu keterima di perguruan tinggi. Alhamdulillah. Senang Masya Allah. Ada yang di IPB, ada yang di Unsud, ada yang di berbagai universitas negeri. Masya Allah luar biasa ya anak-anak santri kita. Alumninya juga Insya Allah berkualitas gitu ya. Dan ini para hafiznya. Baik, selanjutnya untuk program wakaf ini juga kami masih buka kesempatan untuk Bapak Ibu bergabung di perluasan pesantren Khairul Rozikin ini ya di 4.500.000 per meter persegi gitu. Ini bisa dicicil mulai dari 50.000 per bulan. Silakan menghubungi Mas Robi juga nih untuk wakaf di 0822 6082 3300 gitu ya. Dan satu lagi program kami
yaitu Askar ya. Jadi Askar ini memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu menjadi mitra kami di Amil Zakat Khairul Razikin di komunitas para konsultan ziswaf menjadi Askar. Itu mengajak orang-orang untuk berziswaf, berzakat, infak, sedekah dan wakaf untuk pesantren Khairul Razikin. Nah, nanti ada ujroh senilai 8% dari omset zakat, infak, sedekah dan 5% dari wakaf gitu. Silakan untuk pendaftaran bisa di khairulrozikin.id, klik saja Pejuang Askar atau hubungi di admin kami 0812 1110 2015. Nanti akan diarahkan untuk pendaftaran Askarnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi program-program eh, Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair atas segala supportnya yang luar biasa sehingga pesantren ini bisa berjalan sampai saat ini, menghasilkan hafiz-hafil Quran, menghasilkan santri-santri yang luar biasa, alumni-alumni di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan jazakumullah khairan gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kajian pada hari ini, yaitu tips and trick mendapatkan eh, rezeki yang berlimpah gitu. Kalau pekan lalu kita itu banyak apa namanya memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi kualitas didukung dengan kuantitas dengan cara yang cerdas itu luar biasa. Nah, bertepatan juga nih hari ini hari Arafah, jadi eh, hari yang istimewa. Doa-doa dikabulkan, pintu langit terbuka lebar, siapkan doa-doa apa dicatat doa-doanya dipanjatkan hari ini dan zikir-zikirnya diperbanyak gitu. Dan nanti ada tips and trik terbaru bisa diamalkan juga hari ini di hari Arafah luar biasa. Masya Allah ya, hari yang istimewa. Baik, tanpa berpanjang kalam kita sambut saja pemateri kita pada pagi hari ini, Bu Diah Puspitawati yang putih berseri-seri. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Seperti jamaah haji ya, hari ini putih-putih gitu Bu Diah ya. Baik, Bu Diah silakan untuk sharingnya pada pagi hari ini, Bu Diah. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Astagfirullahaladzim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semua dalam kajian YKRI yang selalu dinanti setiap Selasa pagi. Ya, gitu ya. Dan hari ini hari yang spesial. Kenapa? Karena hari ini hari di mana semua jamaah haji eh, bersiap untuk prosesi wukuf di Arafah. Ya, teringat 2022 saat Allah izinkan saya ada di sana untuk berwukuf ya. Masya Allah tak sanggup hati ini ya. Sehingga tiada yang sanggup diminta kepada Allah kecuali mohon ampunan kepada Allah ya. Dan hari ini hari yang sama ya, di mana sahabat-sahabat kita, guru-guru kita juga ada di sana ya. Ada Bunda Ucu yang sedang prosesi akan berwukuf ya. Beliau salah satu manajemen daripada Magnet Rezeki. Ada juga Pak Agus Susanto beserta Ibu Mainah ya, yang sedang juga berwukuf di Arafah. Ya, kita doakan semoga guru-guru kita di sana senantiasa diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci ya. Dan saya doakan juga semoga semua sahabat yang belum eh, diberi kesempatan untuk berhaji, Allah izinkan ya segera bisa dipanggil untuk berumrah dan berhaji di tanah suci. Amin amin ya robbal alamin. Maka sudah sepatutnya dan sudah eh, apa itu namanya seharusnya gitu ya di hari yang indah ini marilah bersama-sama kita awali
Ya, kita awali kajian kita ini dengan beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan getaran Arafah sampai di hati kita. Mudah-mudahan hari ini pun gurunda kita Ustadz Nasrullah ya mempersiapkan sebuah acara di Jakarta, yaitu getaran Arafah yang dimulai nanti pukul 1 ya. Saya sudah bersiap ini ya, putih-putih untuk mempersamai gurunda di ya gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman kita beristighfar bersama sebelum memulai kajian ini. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, mengabulkan semua doa-doa kita, dan menjadikan kita senantiasa mabrur, senantiasa menjadi umrotan mabrurah, menjadi haji dan hajjah mabrur, dan juga semua yang belum dipanggil, diizinkan Allah bisa berhaji dan berumrah di tanah suci dan mendapatkan kemabruran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rabb. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rabb. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim ya Allah. Ampuni kami ya Rabb atas semua ketidakmengertian kami akan takdir-Mu. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang dolim dan jahula ini ya Allah, sehingga tak tahu membedakan mana yang Engkau sukai dan mana yang tidak Engkau sukai. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami ya Allah, yang tak juga mengerti ya Allah. Kenapa kami harus memaafkan semua orang yang menyakiti kami? Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah, yang sampai hari ini tak merasakan keberkahan-Mu, tapi masih sombong dan masih berbangga dengan dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Kiranya dosa-dosa kami yang menggunung ya Allah, sehingga tak bisa meneteskan barokah rezeki-Mu kepada kami. Ampuni kami ya Allah, yang tak mampu mensyukuri setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Yang senantiasa meniadakan-Mu ya Allah untuk mengharapkan pertolongan. Kami lebih mengandalkan sesama manusia untuk menolong kami. Kami tak berani mengandalkan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Mungkin itulah kiranya yang membuat Engkau belum meneteskan rezeki kepada kami ya Rabb. Karena perisai-perisai yang menghalangi diri kami. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kami ngaku dosa ya Allah. Kami ngaku dosa ya Rabb. Kami ngaku dosa ya Allah.
Di hari di mana Engkau janjikan ampunan. Di hari ini di mana Engkau janjikan, ya Allah, ampunan-Mu. Maka ampuni kami yang tak mengerti ini, ya Allah. Ampuni kami yang tak bisa melihat hidayah. Ampuni kami yang tak mampu melihat petunjuk-Mu. Ampuni kami yang dolim menjauhlah ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, dengan tetesan rahmat-Mu. Dengan kasih sayang-Mu, rahmat-Mu. Berikan kami ampunan-Mu, ya Allah. Sehingga terang hati kami. Sehingga lapang jiwa kami. Sehingga mudah rezeki kami. Dan sehingga mudah kehidupan kami. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulkul wa lakul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli ya Allah, faghfirli ya Rabb, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kunana minal qasirin. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Berikan ampunan, ya Allah, untuk semua pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami. Berikanlah ampunan, ya Allah, untuk orang tua kami yang masih ada maupun yang telah tiada. Berikan ampunan, ya Allah, untuk kami yang sampai hari ini tak mampu melihat. Begitu banyak dosa-dosa kami, ya Allah, yang tak mampu kami sadari. Ampuni kami atas kelalaian kami, ya Allah. Ampuni kami manusia yang lemah tak berdaya ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang belum sempurna menjadi seorang ayah ataupun seorang ibu. Ampuni kami, ya Allah, yang belum baik dalam menjaga semua titipan-Mu. Ampuni kami, ya Allah, yang belum mampu tunduk tawaduk kepada para pemimpin kami yang Engkau titipi petunjuk untuk hidup kami. Ampuni kami, ya Allah, yang senantiasa tak mampu melembutkan hati dalam menerima setiap takdir-Mu. Ampuni kami, ya Allah, yang senantiasa mencari kambing hitam atau menyalahkan sesama kami atas setiap takdir yang menimpa kami. Padahal sesungguhnya itu adalah dari-Mu dan untuk kebaikan kami. Ampuni kami, ya Allah, yang sampai hari ini tak mampu aktif produktif dalam membangun kehidupan
dan mengubah masa depan kami. Ampuni kami ya Allah, yang sampai hari ini kami masih belum mampu memahami ayat-ayat-Mu. Ampuni kami ya Allah, yang sampai hari ini kami masih bergelimang dosa dan belum mampu mentaubatkan setiap dosa-dosa kami yang bergunung-gunung. Ampuni kami ya Allah, yang dengan lemah tak berdaya tiap hari memohon, hanya bisa memohon pertolongan dari-Mu. Maka ya Allah, di hari Arafah ini ya Allah, sampaikan energi Arafah ini kepada semua yang menjadi jamaah, yang menjadi komunitas, member-member komunitas Makna Rezeki, dan semua orang-orang yang kami kenal ya Allah, utamanya kedua orang tua kami, guru-guru kami, anak kami, dan juga semua keluarga besar kami ya Allah. Sampaikan ya Allah, sentuh kami ya Allah dengan energi Arafah, dengan energi kasih sayang-Mu ya Allah, dengan tetesan rahmat-Mu ya Allah, agar bersih hati ini, sebersih Engkau mengampuni dosa-dosa semua jamaah haji. Allah, ingin merasakan ya Allah hidup dengan damai, sejahtera, bahagia. Ampuni kami ya Allah. Kami ingin merasakan ya Allah ampunan dari-Mu. Maka terimalah tobat kami ya Allah. Terimalah ya Allah di hari ini. Di hari di mana Engkau janjikan ampunan ya Allah. Ampuni gurunda kami Ustadz Nasrullah berserta keluarganya. Ampunilah guru kami Kiai Ali Murtado berserta keluarganya. Ampunilah ya Allah semua pemimpin-pemimpin kami yang tak pernah lelah mendoakan kami dan menuntun kami menuju ridho. Maka di hari ini ya Allah, terimalah tobat kami. Terimalah tobat kami ya Allah. Selamatkanlah kami di dunia wal akhirah. Berikan kami kemurahan rezeki-Mu ya Allah, untuk bisa memperbaiki kualitas ibadah kami. Astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah ya Rob. Jadi kajian nggak ini? Jadi kajian nggak ya? Lanjut aja ya zikir ya. Aduh, Masya Allah. Luar Lagi biasa ya. muhasabah. Muhasabah ini Arafah ini Masya Allah. Tak sanggup rasanya. Ya Allah, Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, sahabat YKRI, mudah-mudahan setelah kajian kita ya nanti masing-masing hari ini eh sebisa mungkin ya em, kurangi ya kegiatan di luar. Sebisa mungkin hari ini adalah tips dan trik pertama kita amalkan yaitu me time bersama Allah. Ya gitu. Jadi
sedetil-detilnya gitu ya dalam menyampaikan pertobatan kita kepada Allah. Sedetil-detilnya kita mengakui ya kepada Allah. Jadi Allah menyaksikan seluruh hambanya yang hari ini berdoa dan bermuhasabah. Wabil khusus yang ada di tanah Arafah. Ya gitu. Nah, kita ambil kickbacknya, kita doakan semua teman-teman kita, guru-guru kita yang ada di Arafah. Mudah-mudahan doa kita kepadanya ya dijawab oleh malaikat wa iyaki dan demikian pula dengan engkau ya. Dan kita pun dapat barokahnya Arafah. Amin amin ya robbal alamin. Ya gitu. Jadi kita lanjutkan pada pagi hari ini tips dan trik bagaimana mendapatkan rezeki yang berlimpah ya teman-teman semua. Nah, sesi satu atau part satu yang lalu kita udah bicara yang pertama me time dengan Allah. Langsung ya hari ini praktek satu hari ini me time deh sama Allah. Kalau bisa istighfar sampai 1.000 ya. Kemudian sholawat 1.000 kali ya. Kemudian tambahkan apa tuh namanya Sayyidul Istighfar ya. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin. Fokus aja minta ampun. Ya, karena kita udah kenal ilmu magnet rezeki kan, di mana pada saat perisai lepas, dosa kita tidak ada ya. Perisai itu adalah dosa dan di mana pada saat dosa itu dihapuskan oleh Allah, maka rezeki berkah berlimpah itu turun. Nah, jadi daripada kita fokus minta apa? Minta apa? Minta lunas amanah. Amin. Ya. Minta apa lagi? Mobil. Minta apa lagi? Mintanya banyak banget. Tapi semua nyangkut di atas perisai. Nyangkut di atas kepala kita. Bukan gak dikasih. Allah udah janji, mintalah kepadaku pasti dikasih. Dan Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi doakan ya Budia, semoga Allah berikan rezeki apa semoga Allah turunkan rezeki yang belum turun. Nah, itu Kak, itu doa yang tidak tepat. Karena apapun yang kita minta pasti sama Allah dikasih. Nah, kenapa nggak turun masih ada perisai? Kehalang perisai kita sendiri, bukan Allah nggak kasih. Nah, begitu kita fokus minta ampun, perisainya dilepas sama Allah, maka semua yang pernah kita minta itu diturunkan semua, jatuh sendiri semuanya. Nah, selama ini nggak turun-turun, kenapa? Karena perisai-perisainya belum diberesin. Ya, gitu. Jadi, teman-teman ini kesempatan di hari Arafah, nanti yang ikut acara di Jakarta, ya, yang apa mengikuti seminar Getaran Arafah, nanti siang kita ketemu ya, teman-teman. Saya alhamdulillah bisa hadir dan membersamai semua di sana. Alhamdulillah ya di waktu ini memang dikosongkan, memang sengaja benar-benar harus me time dengan Allah. Pada saat Ramadan ya kita me time dengan Allah, tapi kita nggak tahu hari kapan turunnya Lailatul Qadar. Ya, di malam-malam ganjil kita berjuang karena nggak dikasih tahu tanggal berapa tepatnya gitu kan Lailatul Qadar, tapi hari ini gitu kan ini diumumkan sama Allah. Allah turun dari langit ya, em, turun ke bumi gitu ya, maksudnya turun ke langit untuk dari arsnya ya gitu untuk memberikan ampunan kepada semua orang yang berwukuf. Jadi teman-teman semua, Allah kabarkan hari ini gitu kan, maka di hari ini sediakan waktu me time dengan Allah tuh bener-bener letakkan semuanya kehidupan kita ya yang kita sedang perjuangkan ya bekal dunia untuk apa perjuangan dunia untuk bekal akhirat kita letakkan dulu ya hari ini duduk manis aja di mihrab masing-masing di musola masing-masing atau di kamar masing-masing perbanyak eh, baca Al-Quran ya, perbanyak zikir, solawat ya. Kalau bisa, waktu saya wukuf, Gurunda Ustadz Nasrullah memberikan PR. Kan saya bingung, Ustadz, apa lagi ya gitu. Lalu saya dikasih amalan, dikasih ijazah oleh Ustadz Nas, Bismillahirrahmanirrahim 10.000 kali. Wow, keren. Jadi di hari itu Bismillahirrahmanirrahim 10.000 kali. Nah, pada punya telecounter kan ya.
Jadi 10.000 kali itu 6 jam baru selesai. Jadi saya bahagia banget. 6 jam saya nggak kepengen ngelirik sana ngelirik sini. 6 jam itu saya nggak kepengen ngobrol sama temen ya, sama sesama jamaah. Jadi saya diem aja menyelesaikan ijazah ya, menyelesaikan apa bekal yang diberikan oleh Ustadz Nas ya untuk 10.000 kali ya Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, karena teman-teman semua nggak ada, iya Ibu Iva boleh ya 10.000 kali. Nah, itu bikin kita nggak kepengen ngurusin yang lain gitu. Ya fokus menyelesaikan ijazah-ijazah zikir ya dari gurunda-gurunda kita ya. Kalau dari Gus Kikin, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud ya, itu keponakannya Gus Dur, beliau sekarang memangku Pondok Pesantren Tebu Ireng ya, beliau menitipkan eh, Al-A'raf ya, apa ya? Oh, bukan ya. Al-Isra kok. Al-Isra 80 ya. Itu dizikirin terus gitu ya. Nah, jadi setiap kiai ya kita minta barokah doa dan memberikan amalan. Itu diamalkan hari ini. Ya, teman-teman, gitu diamalkan hari ini. Jangan jangan banyak aktivitas hari ini, waktunya me time yang benar-benar Allah hadir ya. Allah turun memberikan maghfirahnya, memberikan ampunannya. Siap ya, teman-teman? Siapa yang siap? Berwukuf di rumah masing-masing ya. Sebelum wukuf yang sesungguhnya di Arafah, latihan wukuf. Siapa tahu Allah terenyuh. Ya Allah, padahal itu baru di rumah. Segitu ya. eh kusuknya gitu ya, berzikir gitu. Maka bisa jadi siapa tahu tiba-tiba Allah ridho langsung tahun depan dikasih hadiah haji. Amin. Nah, jadi semua tuh ada wasilahnya ya, teman-teman semua ada wasilahnya gitu kan. Nah, yang pertama kita udah belajar me time dengan Allah ya. Jadi kalau sudah me time dengan Allah tuh akhirnya tidak ada yang lebih dicintai, tidak ada yang lebih menarik daripada Allah ya. Dulu saya itu sering nangis kalau saya dikatain teman-teman. Ya, saya sudah pernah cerita ini waktu diundang Mutiara Hikmah Ramadan ya oleh Ustadz Nas. Jadi kalau dulu tuh saya kalau dikatain tuh sedih gitu kan. Ih kok tega ya gitu. Saya kan nggak ngelakukan itu. Kok saya digituin ya itu nangis gitu. Karena nggak berani bales. Nggak beraninya bukan nggak bisa. Karena tahu nggak boleh membalas ya gitu. Jadi hanya meratapi kesedihan gitu ya. Ya Allah semoga ini jadi penggugur dosa gitu nangis ya gitu. Lama-lama setelah mengerti ilmu yang benar apa ilmu hakikatnya ya bahwa semua itu adalah cara Allah untuk membersihkan dosa kita. Akhirnya malah seneng kalau dikatain ya, malah seneng kalau diuji begitu karena itu wasilah pembersihan dosa. Jadi nggak nangis lagi gitu. Lah akhirnya nangisnya gimana? Kalau disebut nama Allah, kalau sedang mengibah kepada Allah, apalagi kalau kita ya Allah aku milikmu gitu ya karena udah saya ngalamin hidup sebatang kara, saya pernah ngalamin hidup nggak punya siapa-siapa gitu kan. Jadi pada saat ya Allah aku milikmu itu rasanya udah nggak ada yang lebih indah di dunia ini selain berdua dengan Allah gitu. Nah jadi teman-teman ini kesempatan kesempatan di hari yang istimewa ini teman-teman berdua dengan Allah ya gitu. Nah, di tips yang pertama, me time dengan Allah, kualitas, kuantitas, dan harus cerdas. Nah, ini yang namanya cerdas di hari yang benar-benar istimewa mustajab ini ya. Gitu, kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah mengubah di menjadi me. Ya, apa itu yang baru nonton dengerin kajian sebelumnya ya gitu. Nah, hari ini kita ada dua lagi tipsnya ya. Tetapi kayaknya satu, mudah-mudahan cukup dua ya, gitu. Jadi tips untuk kita dapat rezeki berlimpah, yang ketiga adalah cermin ajaib, teman-teman.
Ya, jadi pada saat saya mentoring, saya konseling jamaah, ternyata saya lebih mudah membantu jamaah ini melepaskan perisai, akhirnya benar-benar rezekinya berlimpah ruah. Aduh, pengen banget ya. Itu pada saat saya mulai bukan dari buka perisai. Ya, kalau ilmu makna rezeki. Saya mulai dari cermin ajaib, ya. Jadi gitu. Nah, bahwasanya semua orang datang dengan membawa persoalan. Mau konsultasi Quranic Vibration misalnya, ya. Jadi saya ngelihat gitu, 6 tahun ini, 6 tahun, 7 tahun ini tepatnya, saya mengkonseling begitu banyak jamaah, ya. Nah, itu tuh datang dengan berbagai problematika dan juga persoalan hidupnya. Lebih mudah kalau saya masuknya itu memberikan pemahaman dan kesadaran tuh dari cermin ajaib gitu. Jadi semua yang dicerita itu langsung menjadi cermin ajaib gitu. Bahwasanya kezoliman orang lain kepada kita adalah cara Allah untuk menunjukkan kita pernah zolim di masa lalu kita gitu. Jadi respon kita gimana? Terima kasih kepada Allah karena kita dihisap di sini gitu kan. Gitu. Kita dihisap di dunia gitu kan, ditunjukkan ya. Pada saat kita apa tuh namanya berdoa, dosa yang mana ya yang membuat aku hidupnya kok nggak mudah gitu kan. Dosa yang mana ya gitu. Nah, ini langsung nih ditunjukkan sama Allah. Apa jenis, apa bentuk kezaliman orang lain kepada kita? Mungkin bisa dikatain, mungkin nggak dijujurin gitu kan. Nggak jujur orangnya atau dan lain-lain ya. Semua itu adalah cermin diri kita. Nah, bicara cermin ajaib nih, yang paling utama adalah ya sebelumnya kita terbalik dalam memaknai cermin ajaib. Yang kita maknai adalah kalau kita ketemu orang, ya kita bercermin, kita anggap orang itu seperti kita. Itu kebalik. Itu namanya memaksa cermin sesuai kehendak kita. Nggak mungkin kan? Anda bercermin, di toilet ada cermin, atau di lemari Anda ada cerminnya. Lalu, Anda ingin cermin itu menjadi sesuai yang Anda inginkan. Bisa nggak? Nggak bisa, cermin itu jujur. Anda bangun tidur, kucel semua, bercermin, ya nggak mungkin indah. Betul nggak? Dan Anda memaksa cermin itu indah. Nggak mungkin kan? Contohnya gimana Bu Dia supaya paham? Gini, pada saat kita hadir di satu tempat, lalu kita tidak dilayani dengan baik, lalu kita sampai kerepotan sendiri nyari tempat duduk di mana, lalu kita kayak tidak dianggap gitu ya kehadiran kita gitu ya. Nah, kondisi itu adalah cermin yang jujur gitu. Kondisi itu adalah cermin yang jujur kita nih kan harusnya kita berikan yang terbaik harusnya kan gitu. Nah, kata harusnya ini terhadap orang lain ini adalah cermin yang kebalik, memaksakan cermin sesuai harusnya kita. Nggak mungkin teman-teman ya. Cermin itu jujur, cermin itu bicara apa adanya, cermin itu mencerminkan kondisi apa adanya. Jadi pada saat kita tidak dilayani dengan baik, bisa jadi itu adalah cerminan kita belum melayani suami kita dengan yang terbaik, kita belum melayani istri kita dengan yang terbaik, kita belum melayani anak atau orang tua dengan yang terbaik. Jadi pada saat kondisi itu terjadi, kalau kita bercermin yang benar, langsung astagfirullahaladzim. Jadi berawal dari cermin ajaib itu akhirnya ketemu ya, ketemu dengan sebuah kondisi di mana astagfirullahaladzim itulah dosaku yang sedang kulihat sendiri. Tidak diperlakukan dengan baik. Berarti aku pernah atau sering memperlakukan orang lain dengan baik. Kan cermin itu jujur. Ya gitu. Nah dari situ akhirnya tidak punya rasa sakit hati kepada orang yang dipakai sebagai cermin kita. Gitu kan. Ini penting banget teman-teman. Karena ini salah satu pintu rezeki yang besar sekali. Ya gitu. Memaafkan orang itu karena dia hanyalah dipakai Allah sebagai cermin kita, lalu kita gelar sajadah sholat tobat, ya Allah, ternyata masih banyak dosa yang harus kutobatkan, terbukti dari begitu banyaknya cermin ajaib tidak menyenangkan yang hadir dalam hidupku. Ini makna cermin ajaib.
ya. Akhirnya mudah menurunkan garis kebenaran. Kan banyak nih yang konsultasi. Budia nggak gampang banget ya menurunkan garis kebenaran. Nggak gampang jika tak bercermin. Kalau bercermin, gampang. Tiap kali masih merasakan kondisi yang tidak nyaman, tiap kali masih diberi kondisi yang tidak nyaman oleh Allah, itu kan diberi Allah ya, gitu ya. Berarti masih panjang pertobatan kita. Mungkin nggak Budia dalam hidup ini semuanya menyenangkan? Mungkin. Dan memang saat kita sudah menghabiskan perisai-perisai kita, pada saat kita sudah rajin tobaholik, rajin memaafkan, akan datang satu titik rezeki datang tanpa diundang. Beneran, rezeki datang nggak pakai dimohonkan, langsung biar 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 datang aja. Akan ada satu titik orang tuh semuanya menyenangkan, semuanya datang dengan kabar gembira dan menyenangkan akan datang. Ntar sekali-sekali Budia tidak. Makanya tips and trick ini saya bagi beberapa tahap. Kenapa? Karena kalau sudah ajaib, itu ajaib terus selamanya. Ajaib terus selamanya, setiap detik. Tapi banyak orang ajaibnya kadang-kadang. Gitu. Makanya dalam rangka upaya untuk membantu semua jamaah ajaibnya seumur hidup, ya, setiap detik ajaib, maka tips and trick ini diperlukan. Sampai sini dapat gambaran ya teman-teman. Ilmu MR-nya mah tetap satu jurus jurus pertama sampai 10 ya, dijabarkan sampai 101 jurus. Ya gitu. Nah, tapi tips and trick supaya kita cepat kebukanya perisai, ya. Semuanya yang dikejarkan buka perisai kan? Kenapa? Karena buka perisai inilah yang membuat rezeki kita nyangkut. Iya, Bu Sri Astuti benar. Kalau sudah ajaib, akan ajaib selamanya. Betul, jika hakikat cermin ajaibnya benar. Gitu. Ya. Jadi akhirnya gampang turun garis kebenaran. Ya Allah, mau mentang-mentang mau merasa benar malu. Gitu kan. Buktinya hidup kita yang datang masih nggak baik semuanya. Gitu. Nah, dari situlah maka akhirnya hidupnya tobaholik. Melihat apapun baik, melihat apapun indah, taubaholik terus, ya gitu, nggak nyari dosa sendiri terus gitu ya, nggak sempet ngelihat dosa orang lain. Kalaupun terlihat dosa orang lain, astagfirullahaladzim, ampuni dia ya Allah, bisa jadi dosaku lebih banyak daripada dia, gitu. Oke teman-teman semua, trik ketiga ini sangat powerful sekali ya, gitu. Yang pertama, me time sama Allah itu nggak bisa diganggu gugat. Itu ibadah itu satu-satunya jalan mendekat kepada Allah. Kalau nggak deket, mana mungkin dikasih. Halo sahabat semua, ya gitu. Hmm, Harus deket, baru bisa dikasih. Ya gitu. Kemudian yang kedua, mengubah di menjadi me. Harus mau sesama manusia harus melayani. Ya gitu. Kalau kita tidak dilayani dengan baik, itu adalah cermin ajaib. Trik tiga, ya gitu. Tapi diri kita ke orang lain, ya gitu. Itu harus lebih baik, harus yang terbaik. Mengubah di menjadi me. Nah, trik yang ketiga, cermin ajaib. Hakikat cermin ajaib, ya teman-teman semua, cermin ajaib itu jujur. Gitu kan, cermin ajaib itu jujur. Jadi hari ini siapa yang mungkin pasangannya belum menyenangkan, anaknya belum menyenangkan, tetangganya belum menyenangkan, ikut komunitas apapun, kok semuanya akhirnya nggak menyenangkan, kok semuanya nggak nurut saya, kok saya nggak dihargain, kok saya nggak diterima kasihin, kok saya nggak dihormatin, kok saya nggak dilayanin, kok saya nggak dimanusiakan misalnya gitu ya. Ya, semua yang ada awalan di, ya, butuh penghormatan, butuh dihormati, butuh diakui. Anda akan capek dengan diri Anda sendiri, gitu. Karena penuhnya rezeki itu pada saat kita melayani.
penuhnya botol, penuhnya wadah bejana hati kita tuh bisa penuh jika kita melayani. Ya gitu. Bisa penuh dengan keberkahan apabila kita melayani. Gitu. Jadi beli barokah itu dengan melayani orang lain, menghormati orang lain, mendudukkan orang lain di tempatnya, memanusiakan orang lain. Ya gitu. Bukan sebaliknya. Jadi pada saat kita tidak dihargai, ya nggak apa-apa. Memang kita nggak butuh dihargai, justru kita butuh melayani, ya kan gitu. Sampai sini dapat gambaran ya, gitu. Apa mobil butuhnya Pertamax, Pertamina Dex, berapapun harganya dibeli karena nggak bisa diganti air kan, nggak bisa diganti sirup ya, nggak bisa. Nah manusia bisa penuh jiwanya dengan cinta kasih, bisa penuh jiwanya dengan keberkahan apabila melayani, gitu ya. Jadi pada saat dilayani mengosongkan jiwa, jiwanya kosong. Kalau selalu minta dilayani, bukan makanannya jiwa. Makanannya jiwa itu melayani. Sampai sini lebih klik ya, gitu. Jadi jadi jiwanya berontak nih, jiwanya kosong, kering. Kok kayak saya hidupnya kok hampa ya? Hidup saya kok kayak nggak berarti gini ya? Hidup saya akhirnya ini galau gelisah gundah gulana kemana-mana bikin onar gitu kan? Nah, ini kekeringan. Ini orang yang kering. Orang yang kering jiwanya ini ubadi menjadi emak aja. Pada saat kita melayani, Allah memberi. Iya. Saat kita melayani, Allah memberi. Jadi pada saat kita tidak dihormati, tidak dikasih tempat duduk, tidak diarahkan, tidak dilayani, tidak dihormati, nggak apa-apa, nggak butuh karena itu tidak memenuhi jiwa kita. Yang memenuhi jiwa kita saat kita melayani, memuliakan anak santri pakai baju putih semua di belakang saya, muliakan, bahagiakan, ya. 100.000 per bulan, ya Allah, QRIS-nya langsung ada itu. Segera dikiris aja deh, gitu ya. Gimana? Itu saya lihat kok jamaah-jamaah yang datang ke saya dengan kemarahan karena tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dianggap, perjuangannya tidak diakui. Gimana ya caranya diajarkan cermin aja nggak ngerti-ngerti? Ya udah sedekah aja Bu, tiap ke rumah sebelum saya konseling, kiris dulu. Nah, gimana tuh Bapak Ibu semua? Orang emang sedekah itu membawa berkah, iya kan? Artinya sedekah kan berarti kita melayani, memberikan sesuatu, support kepada pesantren dan lain-lain. Di mana pesantren itu adalah satu-satunya yang akan tetap berdiri di akhir zaman ini, di akhir zaman ini. Pesantren. Apapun usaha yang kita bangun semuanya akan lenyap. Yang ada hanya pesantren. Makanya datang mau konseling kiris dulu. Ya, gitu. Nah, jadi teman-teman semua sampai di sini bisa dapat gambaran ya. Isi jiwa kita dengan keberkahan itu dengan melayani, ya gitu. Nah, yang ketiga adalah cermin ajaib. Cermin itu jujur. Cermin itu jujur, dia akan kasih lihat kalau kita mau ukur diri kita seberapa, kita ukur semua yang datang dalam diri kita, ya gitu. Kita ukur. Kalau kita pengen sesuatu, dia datang sendiri atau kita beli. Kalau kita beli, berarti kita masih masih harus banyak bertobat ya, karena akan datang tiba saatnya kulkas Anda tuh nggak pernah kosong. Belum kosong, udah dihibah-hibahin datang lagi, datang lagi. Jadi apapun yang Anda inginkan, ding datang. Gojek itu datang tanpa diorder, ya gitu. Itu akan datang. Yang benar Bu Dia, iya. Itu yang saya alami, makanya saya cerita. Makanya saya mau kasih tips and trick ini. Jadikan semuanya cermin ajaib. Iya, Bu Asma ya, cermin ajaib itu jujur, benar sekali. Iya, gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, nggak apa-apa kok. Iya,
apa. Nah, sehingga pada saat kita udah mulai tobaholik nih, akhirnya garis kebenaran turun dengan otomatis. Ya Allah, ternyata sebaik-baiknya sebenarnya yang aku merasa benar tuh ternyata tidak disukai Allah, gitu kan. Sehingga akhirnya didatangkan semua ini dalam hidupku yang tidak nyaman, gitu. Berarti sekarang nggak usah maksain diri membela sesuatu, justru apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita lakukan ya untuk memperbaiki diri dan bisa bisa bermanfaat bagi komunitas atau orang lain ya gitu. Nah, sampai di sini dapat kliknya ya teman-teman. Dimulai dari cermin ajaib, bercermin yang jujur. Ya, artinya yang datang nggak baik berarti masih ada dosa yang harus kita tobatkan. Bukan masih ada, masih banyak. Karena sampai akhir nanti kayaknya nggak nyampe deh waktu kita untuk tobaholik ya. Gitu. Kan kita ngaku ya. Kalau nanti contoh yang ikut getaran Arafah. Ya Allah, dosaku menggunung. Dosaku seperti pasir di padang di Sud Safari Dubai. Di pasar pantai. Apa di pinggir pantai yang tak terhitung. Hamparan pasir. Nah, tapi suruh tobaholik berapa kali Bu dia? Ya udah deh minimal sehari 10 aja dosa yang ditobatkan kebanyakan gitu. Katanya ngakunya dosanya seperti gurun pasir ya di Mesir sana, gurun gurun pasir di Dubai gitu kan. Tapi pada saat tobaholik ya nggak mau banyak gitu kan, jangan gitu kan. Makanya saking banyaknya dosa kita, tobaholik tuh sampai nggak kepikir orang lain gitu kan. Pikirannya yang penting diri kita tuh membereskan gitu kan, menghisap, melaporkan, mengakui satu dosa, satu sholat tobat. Berarti dalam hidup kita tobat terus, nggak apa-apa, nggak apa-apa, gitu kan. Habiskan waktu untuk aktif produktif sesuai jam kerja yang ditentukan, gitu kan. Mau 4 jam kerja sehari, mau 8 jam kerja sehari, ya masih ada berapa jam lagi tuh? 24 jam. Masih ada 16 jam yang masih bisa untuk tobaholik ya dan merawat terumbu karang di keluarga. Nah, jadi demikian ya teman-teman semua. Cermin ajaib ini akan membuat kita buka perisainya lebih gampang. Ya, pertobatan kita itu tidak disertai dengan peratapan sakit hati gitu ya. Saya bertobat ya Allah, saya sholat tobat sakit hati ya Allah, kan saya nggak salah gitu ya. Jadi buka perisainya masih dengan memegang sebuah garis kebenaran gitu. Tapi kalau kita mulai dari cermin ajaib, ya, buka perisainya tuh disadari dengan iya saya salah. Pasti ada dosa saya. Sehingga kejadian tidak menyenangkan ini Allah berikan kepada saya gitu ya. Gitu. Nah, kalau kami yang manajemen ya itu kalau misalnya contoh oh saya ngalamin ini Ustadz gitu ya ke Ustadz Nas gitu ya. Saya ngalamin ini Ustadz Nas, mungkin ada dosa kami. Langsung Ustadz Nas bilang, pasti ada, bukan mungkin. Jadi pasti ada ya karena dosa itu, bukan mungkin ada gitu ya. Jelek banget ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman eh, hakikatnya ya semua yang datang yang nggak baik ya pasti ada dosa kita. Ya gitu. Itu. Tapi kalau di apa ya diberikan arahan ya sama gurunda itu, masya Allah ya gitu kan, jelek gitu di hati, langsung direnungkan, langsung ditobatin gitu ya. Itu bukan sebuah kalimat yang keras gitu ya, tapi justru itu sebuah kalimat yang akhirnya mengubah hidup kita. Sering loh ya kita mendapatkan ucapan-ucapan ya atau arahan yang begitu luar luar biasa jeleknya justru mengubahkan hidup kita ya gitu justru mengubahkan hidup kita ya karena datang dari orang-orang soli orang-orang alim ya yang dipilih Allah untuk menuntun hidup kita. Masya Allah ya gitu. Nah akhirnya karena cermin ajaib sudah di hakikatnya udah benar ya bahwa cermin itu jujur, yang datang selalu benar dari Allah, maka akhirnya menurunkan garis kebenaran itu gampang. Ya gitu.
Udah deh, jangan mentang-mentang lagi gitu kan. Karena aku nggak ada benernya kok. Aku tempatnya salah ini. Jadi akhirnya lebih banyak bermuhasabah, lebih banyak berdoa, apalagi di hari Arafah ini ya gitu. Dan akhirnya hidupnya tobaholik. Kalau sampai udah hidupnya tobaholik, zikirnya aja istighfarnya sehari 1000 gitu ya. Ya Allah teman-teman, ya Anda akan ngalamin ya. Saya pernah ngomong sama jamaah saya, sama salah satu jamaah gitu ya. Kalau ibu bisa istighfar sehari, sholawat sehari, percaya deh, pasti rezeki itu sangat berlimpah ruah gitu ya. Dan beliau buktikan teman-teman semua, dengan istighfar itu, sifat dan sikapnya Allah ubah. Yang dulunya seperti ini menjadi lebih baik dan sangat baik, itu tiba-tiba berubah. Ya gitu. Dan disitulah janji Allah, pada saat kita memperbaiki diri kita, maka Allah akan menyempurnakan perbaikan diri kita ya gitu. Tiba-tiba kok berubah gitu ya. Saya juga nggak ngira diri saya sekarang seperti ini. Ya rezeki datang sendiri, ya berlimpah ruah ya. Aduh sampai saya gini, amalannya apa sih? Nah kan Bu Dia yang nyuruh. Amalannya apa sih kok bisa berubah banget gitu kan? Kan dia yang ngasih itu istighfar 1000, salawat 1000 katanya. Oh iya ya. Jadi itu bisa dijadikan inspirasi ya buat teman-teman, karena pada saat kita sudah me time dengan Allah, hidupnya udah hatinya ke Allah. Semua yang dibeli bukan lagi hal-hal yang kelihatan, tapi sudah mulai membeli sesuatu yang disukai Allah. Kita membeli perabot rumah tangga, kita membeli mobil, kita memberi semuanya kan untuk menyenangkan keluarga kan, gitu. Nah, pada saat kita sudah cukupi keluarga, ya, kemudian kita udah mulai me time dengan Allah, berdua dengan Allah, berdekatan dengan Allah, ya, mesra ya dengan Allah. Nah, itu kita mulai akan otomatis membeli hal-hal yang tidak kelihatan demi menyenangkan Allah. Ya, apa itu? Zakat, infak, sedekah, wakaf, ya. Itu mulai menjadi gaya hidup kita. Lifestyle-nya bukan lagi keluar masuk mall, ya, membeli semua yang bisa kita beli dengan uang. Hari ini, ya, rumah udah penuh banget. Lemari udah nggak muat-muat gitu ya. Nah, hari ini yang dibeli adalah sesuatu yang nggak kelihatan ya. Apa itu? Wakaf buat masjid. Ya gitu. Apalagi apa sedekah santri, menjadi wali asuh ya gitu. Nah, ini udah hampir 4 tahun wali asuh berjalan. Sebanyak yang dulu cuma 100.000 sebulan, karena hidupnya tambah barokah, sekarang 1,7 ya per satu anak, dibiayain sendiri ya, itu lebih mulia lagi gitu kan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi teman-teman mulai dengan 3 tips dan trik yang udah saya bagikan ya. Yang pertama, kedua ada di kajian lalu, yang satu cermin ajaib nih ada di hari ini, kajian hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat teman-teman mulai hidup benar ya. Kita memang kepengen hidup kita banyak kebaikan, tetapi kebaikan tanpa kebenaran akhirnya tidak mendapatkan pertolongan Allah. Kebaikan itu harus ditopang oleh sebuah kebenaran hakikat. Nah, saat ini kita membangun kebenaran, ya, karena orang yang benar pasti baik, teman-teman. Ya, orang yang berdiri di atas hakikat yang benar pasti hidupnya penuh dengan kebaikan. Tetapi orang yang memburu kebaikan supaya kelihatan baik, supaya namanya itu diupayakan jadi lebih baik gitu ya. Nah, biasanya tidak kuat secara hakikatnya, ya gitu. Contoh kita berkontribusi yang terbaik buat magnet rezeki gitu ya, gitu. Nah, hakikatnya adalah ya supaya Allah menyaksikan. Jadi mau diakui, mau diterima, mau nggak dihargai pun nggak penting. Yang penting kita berkontribusi, Allah menyaksikan, ya gitu. Nah, itu akan lebih barokah dan lebih bahagia gitu ya. Nah, jadi itu yang kepengen saya sampaikan
di kesempatan kali ini ya sahabat semua, tips yang ketiga yaitu cermin ajaib. Nah, di akhir sesi ini saya juga ingin mengajak teman-teman untuk mensupport ya, untuk berbuat apa ya, mensupport kebaikan di YKRI Bandung, di mana kemarin saya bersama Kiai Ali Murtado dan juga Pak Bimo ya kita silaturahim ke sana ya memberikan support untuk tetap bisa semangat dalam berjihad membangun pesantren-pesantren di Indonesia. Nah, kabar baiknya dalam waktu dekat juga YKR Bandung sedang merencanakan ya untuk pembangunan pesantren di daerah Lembang. Jadi teman-teman di area Bandung boleh mungkin turut mensupport ya program Wali Asuh dan juga pembangunan wakaf infak sedekah di komunitas kita ya. Salah satu komunitas yang dibangun di Bandung yaitu YKR Bandung masih dalam naungan Magnet Rezeki ya. Di sana ada Bunda Dina, ada Pak Haji Toha, ya, ada Pak Indra yang mereka ada Pak Asep juga ya, Bu Rina yang mereka sedang bergumul ya. Bergumul itu apa? Memperjuangkan kebaikan di Tanah Lembang untuk juga menjadi tempat bagi para santri penghafal Al-Quran, untuk juga menjadi tempat eh, memakmurkan ya, memakmurkan ya Al-Quran dan juga menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan. Mudah-mudahan pesantren ini bisa berjalan dan terwujud dengan lancar dan dimudahkan Allah, utamanya dengan support dari kawan-kawan semuanya ya. Bismillah, Allah ridhoi langkah-langkah ini, Allah berikan barokahnya dan juga pertolongannya. Visi YKR mendirikan 100 pesantren di Indonesia mudah-mudahan bisa terwujud dengan support dan uluran tangan dari hand in hand ya, gandengan tangan dari semua jamaah yang tercinta ya gitu. Nanti Mas Khalid akan sampaikan atau teman-teman bisa lihat secara official YKR Bandung nomor rekeningnya berapa, link websitenya apa, kemudian PIC-nya siapa, itu akan diberikan atau Anda bisa lihat informasi itu di website YKR atau website khairulrozikin.id ya, secara resmi bisa dilihat di sana. Apakah betul ini dalam binaan Magnet Rezeki gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di website khairulrozikin.id, di sana semua informasinya terpercaya ya gitu. Dan Mas Khalid juga mungkin akan spill berapa nomor rekening dan juga PIC-nya. Khususnya bagi yang area Bandung dan sekitarnya, yuk mulai hand in hand membangun bersama, mensupport bersama, kita bangun pesantren bersama ya gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Silakan Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Budia atas informasinya. Untuk Bandung bisa, sebentar. Ya, untuk Bandung saya share websitenya ada di kolom chat ya, khairulrozikinbdg.org. Nanti bisa dikunjungi di situ, banyak program-programnya juga. Websitenya juga mirip dengan website khairulrozikin.id. Nanti di situ ada program-programnya, Bapak Ibu bisa berpartisipasi juga membangun pesantren di PKR Bandung. Itu luar biasa ya. Baik Bu Dia, terima kasih Bu Dia atas sharingnya pada hari ini, pagi yang luar biasa, membekali kita untuk hari Arafah yang luar biasa, agar kita me time bersama Allah gitu ya. Kemudian ubah di menjadi me, dan kemudian terakhir kita diajak untuk bermuhasabah melalui cermin ajaib gitu ya. Kalau kita udah bercermin ajaib tadi kata Budia, buka perisainya lebih gampang. Jadi taubatnya menjadi tobaholik itu lebih gampang gitu Budia ya. Ya, Baik Budi, sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Nanti yang mau nonton ulang kajian ini bisa nonton di YouTube Pesantren Khairul Zikid. Selamat bermuhasabah, selamat berdoa, selamat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Semoga seluruh doa kita, seluruh munajat kita, seluruh taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.